warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita balik lagi di channelnya Umi Irena Handono Official Channel. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana apa kabarnya? Hai. Barengan ya. Alhamdulillah aku baik Umi. Umi gimana? Alhamdulillah Umi juga baik. Masya Allah. Gimana Umi? Kita udah lama nggak podcast ya Umi ya? Benar. Ini ada 3 minggu ya Umi ya? Betul. Ada. Betul. Jadi memang aku juga kangen banget sama Umi. Udah lama banget nggak ketemu Umi. Pun demikian juga. Nah, aku sekarang hari ini kesini pengen nanya soal 3F. 3F. 3F yang dimaksudkan? Nah, 3F ini Umi. Food, fun, and fashion. Atau dibolak-balik ya, terserah ya. Fun, food, fashion. Fun, food, fashion. Nah, fun, food, fashion ini kan untuk zaman kita sekarang itu kan sangat lagi naik terus ya Umi ya. Jadi banyak banget orang-orang yang memang suka sekali dengan adanya fun, food, fashion ini, terutama anak-anak Gen Z yang anak muda nih Nah, yang aku pengen tanyakan dan aku pengen bahas di sini adalah bagaimana fun, food, dan fashion ini menjadi bagian dalam kehidupan Islami kita sehari-hari. Jadi gini, fun, food, and fashion ini kita lihat dari sudut pandang mana. Otomatis bagi Umi akan memandang dari sudut pandang Islam. Islam berarti sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Ya, nah, maka bagaimana Al-Quran menyatakan tentang hal ini? Coba antara lain kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Al-ayat. Orang-orang yang terjemahnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan ridho kalau kamu belum memasuki milah mereka. Milah itu apa Umi? Nah, milah itu apa? Milah itulah yang kemudian yang Melisa tadi sebut. Bisa agama, bisa budaya, bisa pola pikir. Berarti apa? Bisa agama, budaya, dan pola pikir. Budaya apa? Termasuk fun, food, dan fashion. Inilah yang paling marak. Koneksinya apa tuh antara agama, berarti kan dia masuk ke budaya dan akhirnya ke pola pikir ya ya. Untuk fun dulu deh Fun. Jadi fun itu kan bisa fun, hiburan. Ya, seseorang itu awalnya dipengaruhi dengan ayolah kita kan cuman begini doang senang gitu aja kan. Gitu ya ya, kita kan nggak ngapa-ngapain, cuman begini doang, cuman lihat-lihat doang gitu kan ya. Kita kan terhibur, bisa tertawa, bisa kemudian suasana cair gitu kan dan sebagainya. Maka kemudian setelah diperkenalkan dengan itu, termasuk dengan hiburan itu apa? Namanya hiburan kan termasuk musik. Betul. Terus termasuk apa? Tontonan. Termasuk apa? Berbagai macam game. Hiburan. Iya betul. Kan? Ya. Ini kan hanya hiburan. Tapi kemudian terseret. Termasuk apa? Peradaban-peradabannya. Peradaban apa misalnya? Ya, kalau di Indonesia dahulu disebut tarian. Tapi kalau kemudian Barat kan dancing. Gitu ya. Dan kemudian antara tarian, kalau misalnya tarian Aceh itu kan terpisah antara laki dan perempuan. Tapi dancing, kalau yang namanya dancing ini ya campur. Dalam apa namanya adab dan pergaulan Islami, maka yang bukan muhrim itu kan tidak boleh bersentuhan. Iya betul. Tapi kalau kemudian dalam peradaban Barat yang non Islam, maka berarti justru mereka kesempatan untuk berpegangan, bersentuhan ya Masya Allah. Nah, ikut ke situ. Terus kemudian dipengaruhi juga dengan apa? Ya kan haus dong. Masa nggak minum? Minumlah. Ini kan sekedar minuman orang modern. Nah, ini kan modern. Lo belum modern kalau lo belum minum ini. Gitu.
ya. Jadi di apa namanya, diprovokasi oleh istilah Iya, iya. modern. Jadi belum modern kalau belum minum yang ini Iya, gitu iya. kan. Maka Betul, Om. akhirnya terutama anak-anak yang usia Gen Z ini ya, itu menjadi Tertantang mereka, tertantang. Tertantang. Aku juga bisa modern. Nggak mau kalah ya ya. Aku, pasti lu nggak berani minum. Dibalikan, pasti lu nggak berani minum. Anak sekarang kalau dibilang seperti, pasti lu nggak berani minum. Coba bilang, tertantang. Yang lain misalnya, aku nggak, pasti dia nggak berani minum. Emang aku nggak mau minum. Itu nggak gitu anak sekarang. Anak sekarang, siapa bilang aku nggak bisa minum? Gitu. Betul, Ya. Om. Nah, kalau dalam hiburan ya, ya. Nah, kalau dalam fashion nih, terutama kan ya wanita berhijab nih, Iya kan? Emang benar, judulnya berhijab, tapi kan sebutannya jilbab. Ya. Apa itu? Jilbab yang terbuka. Jilbab yang kasarnya tertutup tapi lekuk tubuhnya masih terlihat gitu. Oh, itu istilahnya jilbab. Jilbab, dibilangnya gitu. Ya justru Bahasa modernnya. bahasa modernnya. Nah, siapa takut dengan modern gitu ya? Iya. Dan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, itu Umi membaca di sosial media bahwa pemerintah Arab Saudi, MBS, itu memberikan suatu peraturan bahwa jamaah umroh akan dikenakan peraturan tentang tata cara berpakaian. Tata cara berpakaian yang tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk itu ya. Iya. Dan polos, tidak tidak boleh ada motif-motif ada gitu. motif-motifnya. Akan dikenakan itu. Jadi jamaah umroh perempuan ya, akan dikenakan peraturan memakai pakaian umroh, istilahnya begitu. Iya, bagus itu jadi lebih netral aja semuanya gitu. Ya. Nggak Dan ada sekarang kan perbedaan. ya macam-macam kan. Masih umroh selfie juga bisa. Iya, banyakkan selfie-nya ya, ya. Jadinya astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Nah, ini sangat-sangat berdampak negatif. Kalau mau dikembangkan ke arah positif ya positif. Tapi kalau kita salah mengadopsi gitu ya, ya bisa dampak negatif. Suatu budaya akan menjadi positif kalau kita benar-benar mengikuti hukum Allah yang ada. Masya Allah. Itu positif kita. Maka kita pun akan patuh bahwa aurat itu batasannya yang mana. Bagaimana menutup aurat ini ya. Betul. Batasannya seperti apa, ini ya, dibolehkan apa. Ya. Nah, itu kita akan berhasil positif. Iya. Tapi ketika sesuatu peradaban, budaya, peradaban, pemikiran itu kita ambil dari sumber yang tidak Islami, Benar ya, ya. yang nggak benar ya. Iya, betul. Hasilnya ya pasti nggak benar. Awalnya orang itu benar, tapi masuk dalam peradaban yang seperti itu. Ya peradaban sekali lagi bisa berarti budaya, pemikiran, ya termasuk budaya ya, itu termasuk. Zaman termasuk Zaman itu nggak punya salah dengan zaman. Oh, gitu ya. Ya kan gila. kan nyalainnya zaman kan zaman sekarang mah begini gitu. Apaan? Zaman sekarang ini kan orang yang hidup pada zaman ini gitu loh. Zaman nggak punya salah apa-apa. Kalau ibaratnya HP itu haram atau halal? HP itu bebas nilai. Tergantung kita punya HP, kita mau apain HP kita. Cara pemakaiannya untuk apa gitu ya, Om. Misalnya Umi punya HP, Umi pakai untuk ngaji. Tapi mohon maaf, berbalikan dengan Umi misalnya, ada juga orang yang pakai HP ngelirik-ngeliriknya adalah ngelihatnya melototin, bukan ngelirik, melototin apa?
blue film. Kalau zaman Umi dulu itu blue film ya. Istilah itu ada ini. Kalau sekarang sekarang R apa? plus. Apa? R plus. R plus. Nah itu. Kayak gitu. Ya seperti itulah ya. Kalau misalnya ini kalau kita perluas lagi, misalnya anggota DPR, misalnya para eksekutif gitu ya, misalnya para calon-calon pemimpin bangsa gitu ya, maka dia mempromosikan atau mengenalkan programnya. Itu kan sekarang kan bukan pakai papan white and black. Iya, Whiteboard, blackboard, iya. kan bukan itu lagi. Proyektor. Nah ternyata setelah pakai proyektor, bisa saja kan, kalau orang yang berperangai baik, orang yang memang hati nuraninya bersih, gitu. Jadi orang yang mempunyai keberpihakan terhadap hukum-hukum yang benar. Ya. Hukum-hukum Allah yang maha benar ya. Nah maka dia menyimpan data-datanya itu ya data-data yang bagus-bagus, yang artinya bagus sesuai dengan hukum Allah. Sebab mohon maaf Umi bilang bagus kenapa? Karena seringkali ada yang mengatakan juga oh itu mah jadul, kalau sekarang yang keren itu hukum syaiton. Nah maka orang yang mempunyai kedekatan ke arah sono gitu ya, maka dia pun akan mempunyai simpanan data-data yang sono. Iya betul. Ya, jadi misalnya dia mempresentasikan programnya misalnya, baik dia eksekutif ataupun apalah begitu ya, maka dia akan mempresentasikan bahwa dia ini mempunyai hobi. Hobinya apa? Ada yang menyebutnya hobinya olahraga, hobinya menulis, hobinya puisi, hobinya olahraga, sepeda. Gitu. Iya. Tapi tidak mustahil zaman ini ada yang mempresentasikan hobinya adalah R plus. Film-film R plus. Nggak mustahil. Dulu. Itu seseorang tergantung juga apa yang dia simpan itu tergantung juga pada orang itu. Kalau seorang pemikir, membaca buku, penikmat buku misalnya, yang dia simpan ya buku. Tapi kalau dia mempunyai kecenderungan gitu ya, hobinya adalah hobi L plus, maka disimpan adalah R plus, film-film R plus tersebut. Ketika mempresentasikan program ya R plusnya yang muncul. Nah ini Astagfirullahaladzim. artinya apa? Yang namanya milah. Terus untuk turunannya adalah 3F. Ini punya konsekuensi. Konsekuensi ya, apa tuh? Ya kita harus hati-hati. Kalau misalnya fun food fashion udah terpengaruh, maka ayat Allah juga mengatakan bahwa kita ini akan terlihat mempunyai kedekatannya. Kita punya kedekatan dengan orang yang atau kaum yang kita senangi. Kadang-kadang begitu ya, kita menyatakan bahwa es krim itu enak, gula itu adalah lezat, ya, gitu betul. ya. Tapi tidak semua orang akan mengatakan begitu. Iya, nggak semua orang sama. Nggak semua orang sama kan. Jadi ada orang misalnya yang menyatakan ya gula, lihat-lihat gula ini pembuatannya seperti apa, bahannya dari apa, kan begitu ya. Dan demikianlah manusia mengatur kehidupannya. Ada manusia itu yang dalam mengatur kehidupannya dia ingin meraup sebanyak mungkin gitu ya, yang dia anggap itu kebutuhan hidup di dunia. Dia nggak ngomong akhirat nih. Iya. Ada manusia seperti itu.
maka dia melakukan apa? Ngambil harta, bisa jadi dengan cara apapun. Tapi gini aku ada satu pertanyaan nih Jadi kan memang belakangan ini kan memang marak ya dibicarakan ya tentang Palestina. Nah, karena kita lagi ngebahas ini, aku juga jadi kepikiran berarti pola pikir itu kan penting ya ya. Nah, aku sempat lihat ada beberapa, mohon maaf nih ya, yang memang agamanya Muslim, tapi dia membela para Zionis gitu Ya. Jadi dia pola pikirnya itu malah mengarah pada enggak nih memang Palestina pantas digituin gitu. Itu namanya orang yang ahistori. Apa itu? Ahistoris. Ahistoris. Orang yang tidak ngerti sejarah. Makanya proklamator negeri ini Soekarno itu pernah menyatakan jangan pernah meninggalkan sejarah. Atau bahasa kita sekarang lebih lugas lagi, jangan pernah nggak ngerti sejarah. Karena konsekuensinya orang yang tidak ngerti sejarah, dia akan dengan mudah menjadi orang yang tidak mempunyai jati diri. Nggak punya jati diri itu gimana? Dia orang, dirinya ada, tapi dia nggak ngerti dia itu orang apa. Orang beriman, orang kafir, orang Islam, non-Islam, orang Indonesia, bukan Indonesia, atau dan lain-lain, macam-macam komponennya ini. Jadi kalau orang yang tidak mengerti sejarah, dia tidak pernah mengerti bagaimana dahulu leluhurnya. Dan bagaimana kepentingan kita menyiapkan generasi penerus. Ini bahaya banget. Nah, orang yang mengatakan orang yang tidak mempunyai keberpihakan terhadap Palestina, dia adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Dan dia sekaligus orang yang tidak mengerti kenyataan. Ini berarti kalau kayak begitu mah apapun agamanya ya harusnya ya. Apapun agamanya, sebab gini, Melisa bisa lihat ya kenyataan nih, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini bukan dongeng 1001 malam, betul, gitu. Betul. Tapi kenyataan bahwa ketika orang yang menginginkan Palestina itu menjadi negaranya, pada saat dia masuk ke Palestina itu sudah ada kehidupan, sudah ada peraturan, sudah ada kepemerintahan. Berarti apa? Sudah ada negara. Dari negara. Dia mereka itu orang yang mau menguasai Palestina, yang dahulunya dia itu katakanlah datang sebagai pendatang, terus katakanlah ngontrak, ngekos gitu kan. Pengungsi katanya malahan katanya. Pengungsi gitu ya. Iya. Karena kebaikan hati penduduk asli pribumi setempat, pribumi tanah Palestina, gitu ya. Maka kemudian mereka itu memanfaatkan juga situasi ekonomi penduduk setempat. Mereka datang bawa pundi-pundi uang gitu kan ya. Iya. Terus kemudian mereka minjamin duit gitu kan ya. Terus kan kita tahu mereka kan riba. Oh iya. Betul. Orang Palestina tidak terbiasa dengan riba, terkecoh. Akhirnya sampai tanahnya, rumahnya, ya, kemudian dijual, ya, dijual dengan cara-cara yang halus seperti itu. Maka mereka bisa merubah keadaan, yaitu apa? Palestina yang dahulunya itu negeri yang aman, tenang, damai, gitu, sejahtera, dimasuki mereka merambah datang dari berbagai penjuru dunia, dan akhirnya sekarang Palestina ini yang pemilik rumah saat ini sudah dari besar ini mengecil terisolir. Tinggal sedikit saja. Dulu Gaza
seutuhnya sekarang pun sudah terkerat-kerat. Nah, apakah itu suatu keadilan? Jelas enggak Kalau Jelas enggak. yang apa udah kita tahu nih ya udah Umi jelaskan dan lain-lain. Nah, sampai panas nih ceritanya sekarang kan pasti panas nih, sampai di medsos kita perang, apa semua juga kita jadi ikutan di medsos, jadi ada dua kubu juga, ada yang pro dan kontra. Nah, sampai titik di mana muncul nih simbol sebuah semangka, iya kan Nah, semangka ini aku tahu orang bilang wah semangka ini identik dengan Palestina apa sih. Tapi lebih detailnya lagi tuh apa sih sebenarnya kenapa sampai menjadi sebuah simbol? Gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya dari awal berkembangnya ini ya. Nanti kita tahu kemudian jawabannya. Nah, kemudian yang kita perlu tahu ya, dengan berbagai macam ketegangan ya dan kebisingan ya, penghancuran yang terjadi di sana. Tiap hari kita melihat orang yang gugur, meninggal dunia dengan berbagai macam peristiwa yang mengerikan itu. Maka kemudian kita bisa melihatnya salah satu yang menyolok adalah yang meninggal itu akibat daripada bombardir itu. Sesungguhnya yang meninggal itu bukan hanya orang Islam. Ini yang harus diketahui. Jadi ternyata orang-orang Kristen yang tinggal di Gaza itu juga mencapai jumlah ribuan. Masya Allah. Dan mereka pun juga ikut mati. Kena bom. Aku sempat lihat sih ada video gereja yang kena bom itu. Gereja tertua ya, nomor 3 di dunia ya. Itu Terus kena bom. Peristiwa ini gimana? Ya gini memang kan kemarin alasannya katanya ngebom itu untuk mencari suatu organisasi. Tapi sekarang stop sampai di situ. Ya nah, kita lihat dulu nih dampaknya gimana. Berarti kan mereka ini boleh dibilang mau membunuh mau membunuh semut, ya nah. Tapi kemudian mereka ini melakukan suatu pembunuhan ya, terhadap gajah misalnya. Tanpa pandang siapapun ya Tanpa pandang siapapun. Nah sekarang ada lagi kemarin Umi saksikan di media sosial beredar foto, video asli dari percakapan yang keluar dari mulut pelaku-pelaku yang terekam itu, di mana kita bisa menyaksikan bahwa aparat yang dari sana ada pakai foto petugasnya ya, itu dia mendorong jatuh seorang Kristen Ortodoks. Oh iya, aku lihat baru tadi pagi. Iya, tahu itu aku videonya. Di dalam kawasan tembok ratapan. Iya, ya kan? Tahu. Terus orang itu si orang itu kayaknya udah usia tua ini ya. Sampai topi kehormatannya itu copot ya. Sampai rambutnya yang berkuncir 2 itu juga kelihatan gitu ya. Yang lain rambutnya pendek tapi sengaja kuncir 2 dipanjangan. Ya kan? Iya. Itu dihantam habis-habisan, dicaci maki, didorong, kemudian dimasukkan dalam ruangan jeruji. Iya, aku lihat itu Jadi sama-sama Yahudi kan? Iya. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwa Yahudi itu sebenarnya terpecah 2. Ada Yahudi karena dia bangsa Yahudi, keturunan Yahudi, tinggal di di Palestina. Ya di Palestina. Tapi Yahudi ini
agamanya Yahudi, ini ya. Iya. Orangnya bangsanya bangsa Yahudi, darahnya darah Yahudi. Itulah yang kemudian disebut sebagai Yahudi Ortodoks. Nah kemudian ada satu lagi Yahudi perantauan. Ya ini yang disebut juga dengan sering diistilahkan Yahudi Askenazi. Askenazi atau Askenazi. Iya. Ini Yahudi perantauan. Jadi mereka ini ada di Australia, ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Prancis, di berbagai negara. Ya. Mereka tidak murni lagi rasnya, keturunannya sudah berbaur, tapi mereka dipersatukan dengan apa? Ideologi Yahudi. Bukan ideologi Yahudi, lebih tepatnya disebut adalah ideologi Zionis. Oh, dari kata Zionis itu dari situ ya? Dari kata itu. Nah, Zionis. Zion itu apa sih sebenarnya? Kata itu melambangkan apa? Itu kalau kita punya duit dolar nggak? Oh, nggak bawa. $1. Siapa punya dolar? Nggak ada. Itu kan paling atas. Itu kan ada kayak piramida. Oh iya, apa? Piramida gitu. Freemason, Illuminati, apapun itu. Terus kemudian atasnya itu kan mata. Di tengahnya ya ya? Mata atas atau tengah? Itu mata itu Dajjal. Dajjal. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih. Mau pause sebentar, Wi? Pas dulu. Kita lanjutnya. Ya, jadi ada simbol mata kan? Iya. Ada simbol mata itu, mata inilah yang mata satu, Dajjal bermata satu. Nah terus yang segitiga itu apa? Simbol apa? Itu adalah gunung, simbol gunung. Piramid. Ya piramid. Nah, juga bisa dimaknakan apa? Gunung. Gunung apa? Gunung Sion. Oh, iya. Bisa juga dimaknakan simbol segitiga, Trinitas. Tapi oke, ini kita bicara tentang Zionis. Ya itu simbol Zion. Nah itu. Jadi beda. Makanya si dolar Amerika. Makanya si petugas tadi seorang polisi ya. Yang terekam itu, dia menghantam, menghajar, memporak-porandakan ibadah yang dilakukan oleh mereka, oleh Ortodoks, Kristen Ortodoks itu. Padahal sama-sama Yahudinya. Nah ini. Jadi ini mohon maaf, kalau kita masih mempunyai pikiran jernih, ya silahkan dinilai. Betul Om. Jadi kalau yang disalahkan adalah pihak yang lain, nah bagaimana ini? Ini Yahudi sama Yahudi ini. Dan kemudian Kristen dengan Yahudi. Iya. Termasuk Muslim dengan Yahudi juga. Jadi jangan pernah lupa dengan sejarah. Ketika Yahudi itu mereka di atas angin, maka yang namanya Kristen pun tidak aman. Itu sejarah. Kristen pun terusir. Nah itulah yang menjadi sejarah ketika Turki Utsmani sedang mempunyai kekuasaan yang demikian besar, berhasil menguasai 2/3 dunia. Saat itu orang-orang Yahudi yang yang berada di di negara-negara yang lain, pengungsi ini, orang-orang Kristen juga, itu mereka datang ke Turki. Kenapa? Mencari aman. Jadi suatu saat antara Yahudi dan Kristen, nanti kalaupun si Yahudi ini udah di atas angin, dilibas juga yang namanya
peristiwa apa namanya di apa namanya Holocaust ya. Holocaust itu peristiwa juga peristiwa di Spanyol Andalusia ya nah? Oh iya, Andalusia. Dan itu kan termasuk ada peristiwa pembantaian orang-orang Kristen. Orang Kristen yang dibunuh. Dibantai, dibunuh. Jangan pernah lupa itu. Umi belum lagi kalau membahas tentang masalah teologi ya. Ini seru sih ya, panjang sebenarnya pembahasannya. Gimana kalau lain kali kita bahas lebih lagi, Om? Oke. Ini aku menarik sih tentang sejarah Yahudi ini, karena aku sendiri pun juga belum tahu banyak. Gitu, Om. Nggak apa-apa, memang perlu kita bahas karena apa? Banyak sekali kita umat Islam yang tidak tahu.